Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang anak bernama Adi. Adi adalah anak yang baik, rajin, dan pintar. Tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Adi, anaknya penakut, takut gelap, takut tinggi. Takut sendirian, dan hari ini, ketakutannya akan diuji. Ini adalah kisah tentang keberanian sejati. Selamat datang di Story Garden. Pagi itu, Adi bangun dengan perasaan tidak enak. Hari ini adalah hari di mana semua anak desa harus mengambil air di mata air gunung. Tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi masalahnya, untuk sampai ke mata air, mereka harus melewati hutan kelam. Hutan yang gelap, penuh pepohonan rimbun, dan menurut cerita orang tua ada hantu pohonnya. Adi, kamu sudah siap? Tanya ibu dengan lembut. Adi menelan ludah, tangannya berkeringat dingin. Iya, Bu, jawabnya dengan suara gemetar. Ibu Adi berjongkok, menyamakan tinggi badannya dengan Adi. Dia menatap mata anaknya dengan penuh kasih. Adi, dengarkan ibu, keberanian bukan berarti tidak takut. Adi menatap ibunya, bingung. Keberanian adalah ketika kamu tetap melangkah meskipun kamu takut. Mengerti? Adi mengangguk pelan, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Ibu memberikan Adi sebuah kendi tanah liat. Ini untuk mengambil airnya. Dan ingat, ibu percaya padamu. Kata-kata ibunya terngiang di kepala Adi. Api ketakutannya masih sangat besar. Bersama 5 anak lain dari desa, Adi memulai perjalanan menuju hutan kelam. Ada Budi, si anak paling berani. Ada Sari, yang selalu ceria. Ada Tono, Wati, dan Dedi. Mereka tertawa, bercanda, tidak takut sama sekali. Kata kakakku, di dalam hutan itu dingin sekali. Kata Budi sambil tertawa, aku malah penasaran sama hantu pohonnya. Apa dia beneran ada? Sahut Sari. Tapi Adi berjalan paling belakang, langkahnya berat, pandangannya kosong. Keringatnya mengalir meskipun pagi masih sejuk. Dan kemudian, mereka sampai di hadapan mereka, berdiri hutan kelam. Pohon-pohon menjulang tinggi, dedaunan begitu lebat hingga cahaya matahari hampir tidak bisa menembus. Kabut tipis menyelimuti tanah, hutan itu seperti hidup, bernapas, menunggu. Ayo, kita masuk, teriak Budi dengan semangat. Satu persatu, anak-anak mulai melangkah masuk ke dalam hutan. Adi berhenti di pinggir hutan, kakinya seakan tertanam di tanah. Adi, jangan lama-lama, panggil Sari dari dalam. Adi menarik napas dalam-dalam, keberanian adalah tetap melangkah meskipun kamu takut. Kata-kata ibunya terngiang lagi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Adi masuk ke dalam hutan dan seketika dunia berubah, gelap, dingin, sunyi yang mencekam. Anak-anak berjalan dalam barisan, Budi paling depan dengan percaya diri. Adi paling belakang, tangannya gemetar memegang kendi. Tiba-tiba, Dedi tersandung akar pohon dan jatuh. Kendinya pecah. Aduh, kendiku, tenang Dedi, kita ambil air bareng nanti, kata Budi sambil membantu Dedi berdiri. Mereka melanjutkan perjalanan semakin dalam, semakin gelap. Adi merasakan sesuatu, ada yang mengawasinya. Dari balik pohon, dari atas dedaunan. Jantungnya berdegup semakin kencang dan tiba-tiba angin kencang menerjang, "Kia!" teriak Sari. Daun-daun beterbangan, kabut semakin tebal. Dan dalam sekejap, Adi terpisah dari kelompok. Budi, Sari, kalian di mana? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan suara hutan yang mencekam. Ini dia, ketakutan terbesarnya, sendirian. Di tempat gelap, Adi merasakan kakinya lemas. Aku tidak bisa, aku takut. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Air matanya mulai mengalir. Aku tidak bisa, aku takut. Dia ingin lari, dia ingin pulang, dia ingin ibunya, tapi Adi melihat kendinya, kendi pemberian ibunya. Ibu percaya padamu. Adi menghapus air matanya. Aku takut, gemamnya, tapi
Dia berdiri perlahan, tapi aku harus mencoba. Aku takut, tapi aku tetap melangkah. Langkah demi langkah, dan tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Ada suara air, mata air gunung. Adi berlari melawan ketakutannya. Dia melewati pepohonan, melompati akar, mendorong ranting. Dan kemudian, dia melihat mata air yang indah, jernih. Berkilauan terkena cahaya matahari yang menembus celah dedaunan. Dan di sana, Budi dan yang lain sudah menunggu. "Adi, kamu selamat," teriak Sari dengan lega. "Kami khawatir kamu tersesat," kata Budi. Adi tersenyum lebar, napasnya masih terengah-engah, tapi dadanya terasa ringan. Aku berhasil. Untuk pertama kalinya, Adi merasakan sesuatu yang baru. Bukan tidak takut, dia masih takut, tapi dia bangga pada dirinya sendiri. Mereka mengisi kendi mereka dengan air mata air yang jernih dan segar. "Adi, bagaimana kamu bisa sampai sini sendirian?" tanya Wati. Adi melihat kendinya, memikirkan kata-kata ibunya. "Aku tetap takut," jawab Adi jujur, "tapi aku ingat kata ibuku." "Apa katanya?" tanya Tono. Adi tersenyum. "Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah, meskipun kamu takut." Anak-anak terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Wah, ibumu bijaksana sekali," kata Budi sambil menepuk bahu Adi. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Adi masih sedikit takut dengan kegelapan hutan. Tapi kali ini, dia berjalan dengan kepala tegak. Ketika Adi sampai di rumah, ibunya menunggu di depan pintu. "Adi, kamu pulang?" Ibu meluknya erat. Adi memberikan kendi berisi air mata air gunung kepada ibunya. "Ibu, aku berhasil," kata Adi dengan suara bergetar. Ibu Adi tersenyum bangga, air matanya berkaca-kaca. "Ibu tahu kamu pasti bisa, Nak." "Ibu, aku tetap takut waktu itu, aku bahkan menangis." Ibu mengusap rambut Adi dengan lembut. "Tidak apa-apa menangis, Adi. Tidak apa-apa merasa takut, yang penting kamu tidak menyerah, kamu tetap melangkah." Karena dia tahu, dia bukan anak yang tidak punya rasa takut. Dan itulah keberanian sejati. Adi memeluk ibunya dengan erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adi tidur tanpa takut gelap. Dia adalah anak yang berani, meskipun dia takut. Dan begitulah kisah si pemberani. Kadang kita berpikir bahwa orang berani adalah orang yang tidak pernah takut. Tapi sebenarnya, orang yang paling berani adalah mereka yang tetap melangkah. Meskipun mereka takut. Keberanian bukan tentang tidak memiliki ketakutan. Keberanian adalah tentang menghadapi ketakutan itu. Jadi, apakah kamu seperti Adi? Terima kasih sudah mendengarkan cerita di Story Garden. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.